بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجهدون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'da. Bahagianya pada pagi hari yang cerah ini Allah perkenankan kita untuk bersilaturahmi dalam satu acara Ngopi Yuk, Ngobrol Perkara Ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk! Bagaimana kabarnya Bapak Ustadz? Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu bahagia. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bagaimana kabarnya ibu-ibu para jamaah sekalian? Alhamdulillah, sehat terus ya ibu-ibu ya. Iya. Dan semoga pemirsa Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio selalu dalam kondisi sehat walafiat. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada pagi hari ini materi kita yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz kita yaitu tentang tema kekuatan doa. Kita selalu berdoa untuk apa? Kita pengen apa, kita berdoa untuk apa? Ya nggak ibu-ibu? Iya, insya Allah pada pagi hari ini Bapak Ustadz kita akan memberikan penjelasan tentang kekuatan doa. Baiklah pemirsa Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, marilah bersama-sama kita simak tentang penjelasan tema pada pagi hari ini yaitu kekuatan doa bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Silakan Bapak Ustadz. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah amma ba'dah. Pemirsa Sinpo TV dan juga jamaah yang semoga kita selalu dibahagiakan oleh Allah, dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan membahas tentang doa. Bahwa doa ini juga salah satu dari perintah Allah. Tadi dibacakan oleh qari'ah kita, ud'uni astajib lakum. Ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, maka akan aku ijabah doa kalian itu. Kemudian dalam salah satu sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sampaikan ad-du'a'u muhul ibadah. Doa itu adalah inti dari ibadah. Kita sholat, di situ rangkaian atau kumpulan-kumpulan doa. Dalam berpuasa walaupun mulut kita tidak mengucapkan Allahumma Rabbana, tapi itu juga mengandung doa. Orang berangkat haji apalagi mumpung lagi di tanah haram. Kadang ibu-ibu pada nitip doa. Catetin di kertas, bacain doa enggak, lat. Dalam berdoa itu pun ada level, ada ranking atau tingkatan. Doa yang tertinggi, level tertinggi adalah doa yang diambil dari ayat-ayat Quran.
Ini kita ngerti nggak ngerti, paham nggak paham, kalau doa itu diambil dari ayat Quran, ada pahalanya. Seperti doa andalan kita, Rabbana atina wa fil akhirati wa qina. Doa andalan Bu ya. Hah? Jagat disapuin. Ibarat obat ini mas, segala obat macam penyakit. Dibaca lagi susah yo pantes, lagi seneng yo pantes, orang lahiran pantes, orang meninggal yo pantes, orang cerai, ada cerai didoain ya? Enggak ada lah ya. Orang nikah yo pantes. Level pertama doa yang diambil dari ayat Quran. Kemudian level kedua yang diambil dari hadis Nabi. Kalau Imam Syahid Hasan Al-Banna, beliau menamakan al-ma'thurat, yaitu doa-doa yang terdapat dalam Quran, tadi level pertama. Yang kedua, doa yang diambil dari hadis Nabi. Kemudian doa yang level ketiga adalah doa yang diijazahkan atau diajarkan oleh guru. Ibu sering hadir majelis taklim, waktu dulu umpama nyantri, kemudian gurunya, kiainya, ustadznya amalkan doa ini. Nah itu level ketiga. Kemudian yang keempat, level keempat adalah doa yang kita faham artinya. Ya karena kita ditakdir oleh Allah lahir di Indonesia, yang paling faham ya bahasa Indonesia. Tidak perlu kita ngotot berdoa dengan pakai Allahumma Allahumma tapi nggak tahu artinya, selain dari Quran hadis itu tadi. Lebih baik dengan doa bahasa yang kita faham. Umpama kita dipamitin anak mau berangkat ngelamar kerja, mosok kita cari doa dulu, Allahumma lama mana ya, kelamaan. Ya Allah, semoga anak saya dimudahkan rezekinya, selamat perjalanan dari awal sampai akhir, beres. Dan bahayanya kalau doa itu kita nggak tahu, hanya ikut-ikutan, bahaya Bu. Misalnya kita dulu di kampung, karena kampung kita sering kekeringan, tentu doa yang dibaca minta hujan. Lah begitu kita pindah ke Jakarta, sering kelebihan air. Lama udah dalam keadaan hujan gede, banjir, masih doa minta. Lah kalau ditanya, Bu kok doa itu bagus, di kampung saya doa ini sering dibaca. Lah iya, doa itu kadang cocok di satu wilayah tapi nggak cocok di wilayah lain. Kadang doa itu mungkin cocok buat saya tapi nggak cocok buat ibu, cocok buat bunda nggak cocok buat yang lain. Doa itu melihat situasi dan kondisi. Umpama ada orang yang udah nikah sekian tahun belum dikaruniai anak, tentu doanya doa minta anak. Lah ibu anaknya udah 8, ngikutin doa yang dibaca oleh misalnya ustazahnya atau ustadznya yang belum dikaruniai anak. Gara-gara Bu kok baca doa itu, ustadz saya sering baca. Nah ya boleh-boleh saja, kok banyak anak banyak. Tetapi alangkah terbaiknya doa itu kalau kita tidak paham, kita tanyakan kepada orang yang sering mengamalkan doa itu. Misalnya kita sering jamaah di sini, atau mungkin di majelis taklim kita sering hadir, kemudian ustazahnya sering baca doa itu. Sebelum ibu mengamalkan, tanyakan dulu. Punten ustazah, ini doa untuk apa ya? Cocok nggak buat saya? Oh cocok, bagus Bu. Ibu kalau pengen nambah anak udah amalin doa ini. Nah umpama, kalau ibu rumahnya pengen kebanjiran kelelep, udah baca doa minta hujan aja terus. Itu doa ya Bu ya, disesuaikan dengan kondisinya. Monggo dilanjut. Iya, kita istirahat dulu Bapak Ustadz. Baiklah pemirsa Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, jangan kemana-mana, tetap di sini di acara Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu bersama Bapak Ustadz. Ngopi yuk! Terima kasih pemirsa Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, masih tetap di sini di acara Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk! Iya, masih semangat ibu-ibu? Iya, semangat terus ya. Iya. Sesi kali ini yaitu sesi tanya jawab. Ibu-ibu yang ingin bertanya tentang tema pada pagi hari ini yaitu kekuatan doa, silakan dipertanyakan kepada Bapak Ustadz. Bapak Ustadz siap untuk menjawab ya Bapak Ustadz. Iya, silakan ibu-ibu siapa yang ingin bertanya? Iya, silakan sebutkan namanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Kesya dari Majelis Taklim Al-Muhajirin Villa Mahkota Indah. Mau bertanya Pak Ustadz, kenapa doa kita terkadang seakan-akan tidak diijabah? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan dijawab ya Bu sama Bapak Ustadz. Silakan Ibu yang ingin bertanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohaya dari Majelis Taklim Al-Muhajirin Villa Mahkota Indah. Mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana sikap atau etika yang baik dalam berdoa? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya akan langsung dijawab oleh Bapak Ustadz. Silakan Bapak Ustadz. Baik, ada dua penanya pada sesi ini. Yang pertama Ibu, siapa tadi? Ibu Kaisya. Benar ya. Kenapa doa kita kok kayaknya nggak diijabah ya? Minta hujan malah panas, minta panas malah hujan. Sebetulnya bukan tidak diijabah, tapi Allah Maha tahu apa yang terbaik buat kita. Semua kita pasti pengen punya banyak duit ya, bener ya. Tapi bisa jadi ketika Allah kita ini dikasih banyak duit, nanti malah lupa ke majelis taklim. Bisa jadi nih kalau lagi banyak duit diajak ngaji, aduh nggak bisa lagi mau shopping, mau ke mall, lor. Allah Maha tahu mana yang terbaik, kapan yang tepat permohonan kita ini diijabah oleh Allah. Terkadang Bu, hari ini kita meminta sesuatu, ternyata nggak diijabah. Suatu saat nanti kita baru menyadari, oh iya, ternyata Allah tidak mengijabah doa saya, ternyata ini hikmahnya. Tapi mungkin kejadian itu setelah sekian tahun. Kadang ada misalnya seorang anak yang pengen kuliah di satu tempat. Macam-macam usaha dilakukan, ternyata tidak diterima. Kemudian ia karena tidak terima udah bangun usaha kecil-kecilan dagang. Begitu ia dagang ternyata lebih sukses daripada temannya yang terima di kuliah tersebut. Bahkan yang temannya kuliah mungkin bisa dapat nilai terbagus tapi ternyata malah jadi anak buahnya yang mengawali dagang tadi. Oh iya, dulu kalau saya kuliah keterima, mungkin saya malah jadi kuli. Jadi kita harus berhusnudzon bahwa doa ini diijabah, tapi bisa jadi Allah mengijabahkan, dialihkan ke kondisi yang lain. Karena janji Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku ijabah. Tapi kapan mengijabahnya? Allah yang maha tahu yang terbaik buat kita. Bisa jadi kita biasa uang megang ratusan ribu kok tahu-tahu megang ber. Malah malam gak bisa tidur. Dibawa ngaji berat, ditinggal. Ditinggal. Nah iya. Yang kedua, etika doa. Doa itu ada yang diformalkan, ada yang tidak. Yang tidak diformalkan itu adalah doa yang spontan. Misalnya kita lagi jalan ada orang jatuh atau orang lagi kerepotan, kita spontan mendoakan, ya Allah semoga diselamatkan. Itu yang tidak diformalkan. Doa yang spontan terucap. Ada doa yang diformalkan, yaitu ketika kita selesai sholat atau dalam kondisi-kondisi tertentu ya diformalkan dengan terbaik kita menghadap kiblat. Berpakaian nutup aurat dalam keadaan suci, diawali dengan istighfar, diawali dengan alhamdulillah, dengan bersolawat, kemudian baru doa itu dimohonkan pada Allah, setelah itu ditutup dengan solawat, ditutup dengan alhamdulillah lagi. Lalu jangan disamakan, ada doa yang spontan pakai diformalkan dulu. Ada orang jatuh langsung merdek ngulon, Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru, lah ya kelamaan. Ada doa yang memang diformalkan, tapi ada doa yang tidak diformalkan. Kalau yang diformalkan misalnya dalam kitab Ihya-nya Imam Al-Ghazali begitu rinci tentang etikanya orang berdoa. Di antaranya
Ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Harus ada keyakinan bahwa doa kita ini diijabah oleh Allah. Harus yakin. Tapi kapan itu urusan Allah. Kita tidak bisa mendikte Allah. Ya Allah cepetan ya Allah. Lagi butuh ini ya Allah. Emang ama temen kita bisa didikte. Allah Maha tahu mana yang terbaik buat hambanya. Di zaman Rasulullah ada orang yang tekun ibadah ketika saat lagi kekurangan. Tapi ketika ia memohon pada Rasulullah supaya diberi keluasan rizki, pertama Rasulullah nolak. Tapi karena ia maksa akhirnya diijabah oleh Rasulullah, dikasih wasilah untuk luasnya rizki, tapi ternyata kebablasan. Semoga doa kita diijabah oleh Allah dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah. Amin ya Rabbal. Kita istirahat dulu Bapak Ustadz. Baiklah pemirsa Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, kita jeda dulu. Jangan kemana-mana, tetap di acara Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk! Terima kasih pemirsa Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, masih tetap di sini di acara Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk! Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah berada di penghujung acara. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ustadz sampaikan bermanfaat untuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum doa penutup, insya Allah Bapak Ustadz akan memberikan kesimpulan tentang tema pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya Suri Susanti undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sinpo TV dan juga jamaah yang berbahagia, doa merupakan cara kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu dalam berdoa harus dilandasi dengan keyakinan. Dalam satu sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, "Innallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafil." Allah tidak akan menerima doa dari seseorang yang hatinya lalai, yang hatinya nggak yakin. Ketika kita berdoa misalnya, ya Allah kasih rezeki, apa iya? Sedikit aja ya Allah. Enggak. Kita harus yakin, kalau mohon pada Allah harus yakin dengan seyakin-yakinnya. Dan juga dilandasi bahwa berhusnudzon doa kita ini diijabah dan yakin pada Allah doa kita diijabah dalam waktu dan keadaan yang Allah pilih, bukan kita yang memilih. Allah lah yang memilih kapan yang tepat doa kita diijabah oleh Allah. Saya pernah punya pengalaman seorang teman yang nyalak, gagal, gak jadi. Saat itu dia marah luar biasa, berbagai macam doa istighosa macam-macam, kan doa supaya dia jadi, tapi ternyata Allah kehendaki dia enggak jadi. Setelah beberapa tahun kemudian, ternyata beberapa koleganya yang jadi legislatif tertangkap KPK. Dia mengucap, Alhamdulillah, coba seandainya doa saya saat itu diijabah oleh Allah sesuai dengan keinginan saya jadi anggota legislatif, mungkin saya sama dengan mereka dikasih baju oranye dikandangin KPK. Nah kita mungkin juga pernah mengalami seperti itu, bahwa kita bersyukur pada Allah bahwa permintaan kita saat itu belum diijabah oleh Allah karena kita belum tepat di posisi itu. Misalnya semua kita pengen punya kekayaan, tapi bisa jadi saat kita kaya justru malah nggak baik dengan Allah, hubungannya nggak baik, dengan tetangga nggak baik, sombongnya naudzubillah, jalan nggak napak tanah, duitnya banyak, pakai sendal, kadang kan ada ketika masih hidup pas-pasan dengan tetangga ramah, ke majelis taklim rajin, begitu ekonominya diangkat oleh Allah malah berbanding terbalik, seperti kisah di awal tadi yang saya sampaikan, kisah Sa'labah. Saat hidupnya lagi pas-pasan, solehnya luar biasa, tapi begitu berlebihan, sombongnya naudzubillah. Maka kita berhusnudzon bahwa doa kita ini
dijabah, tapi kapan kondisinya Allah yang maha tahu. Kita bisa ambil contoh analoginya. Kita lagi duduk santai depan rumah, ada yang datang ngamen, suaranya bagus, enak. Tentu kita akan habisin lagunya, nanti saya kasih lebih banyak. Tapi lain waktu ada yang datang ngamen, udah lagunya kita nggak ngerti, pakai lagu barat, udah sebuah gongsing seng nggak jelas. Kita cepat kasih biar dia cepat pergi. Bisa jadi Allah itu senang dengan doa kita, maka Allah menunda memberikannya. Tapi bisa jadi Allah itu benci dengan kita sehingga cepat dikasih. Maka jangan kita sombong ketika permohonan kita langsung dijawab oleh Allah. Bisa jadi itu adalah istidraj. Istidraj itu sesuatu keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang justru malah dia sering berbuat maksiat. Maka kita misal yang tahu baik dan tidaknya kita sendiri. Ya Allah, saya banyak maksiat tapi kok asal ada keinginan kok cepat terkabul. Jangan-jangan itu istidraj. Istidraj itu diberikan oleh Allah kepada orang yang tadi dalam tanda kutip ahli maksiat. Tapi yang bisa jadi kita memohon pada Allah langsung dijawab. Karena itu memang itu kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita tetap berhusnudzon kapan Allah akan mengijabah doa kita, dalam kondisi apa akan mengijabah doa kita. Yang terpenting yakin dengan seyakin-yakinnya doa itu diijabah oleh Allah. Dan semakin banyak kita didoakan orang, maka semakin berpeluang doa itu diijabah. Kita tidak tahu doa siapa yang diijabah oleh Allah. Mungkin doa anak kecil yang lagi main HP di luar, tapi doa, ya Allah, semoga rezekinya banyak. Bisa jadi. Kita tetap berhusnudzon bahwa doa itu diijabah oleh Allah dalam ayat ud'uni astajib lakum, bahwa bermintalah padaku, berdoalah kepadaku, kata Allah, maka pasti akan aku ijabah. Nastaghfirullahaladzim lakal ma'bud. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan katsiran halalan tayyiban mubarakan wa waladan salihan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah Rabbana